Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, hari kita buka kelima dulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kurang banter? Biasanya banter. 1, 2, 3, belum. 1, 2, cek. Powernya, volume. 1, 2, 3, belum cek. 1 atau madepnya di sini. Madepnya. Sudah. 1, 2, 3. Kami malu ke dapur. Baik, hari ini kita akan coba menyelesaikan sholat sunnah. Kalau bisa selesai 3 sholat sunnah: sholat tasbih, sholat istisqa, sholat gerhana. Kalau selesai, ya, kita coba. Kita bahas sholat tasbih terlebih dahulu. Terkait dengan sholat tasbih ini ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Nah, mengenai hukumnya melaksanakan sholat tasbih, ada 3 pendapat mengenai hukum sholat tasbih. Nah, perbedaan pendapat ini disebabkan karena penilaian terhadap kedudukan hadis, ya, yang dijadikan sebagai dalil, ya. Jadi hadis yang dijadikan dalil itu ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Nah, itu akhirnya melahirkan hukum yang berbeda. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hukum sholat tasbih itu sunnah. Kalau sunnah berarti ya dianjurkan untuk dilaksanakan, ya. Dan tentunya yang menjadi berpahala. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, ya. Jadi yang berpendapat bahwa sholat tasbih itu hukumnya sunnah, ya, itu mazhab Syafi'i. Yang menjadi landasan atau dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi yang dijadikan landasan dalil kelompok yang pertama yang mengatakan sholat tasbih itu sunnah, ya, adalah sabda Rasulullah kepada paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini saya bacakan terjemahnya. Hadis ini bersumber dari Ikrimah namanya. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Kanjeng Nabi, berarti anaknya Pak Abbas. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi yang menceritakan Ibnu Abbas, dia bercerita bahwa Rasulullah berkata kepada ayahnya, yaitu Abbas, ya. Ayahnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sepupunya Kanjeng Nabi, Abbas itu pamannya Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas pamanku,
maukah engkau aku berikan, aku khususkan, dan aku ajarkan suatu amalan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jadi yang maksudnya nanti adalah sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu berarti fungsinya nanti bisa menghapus 10 macam dosa. 10 macam dosa itu berarti semua dosa. Nah, kita lihat ya. Masih dalam hadis ini, kata Rasul ini, jika engkau melakukan amalan ini, Allah akan mengampuni dosamu. Ini kalau hidup semua suaranya ininya hidup. Oh, lampunya. Ya. Oh. Sudah kan. Nah, ya lampunya dimatikan. Nanti kayak horor. Kayak horor kalau yang lampunya pelan-pelan. Jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dosa apa saja itu 10 itu. Dosa yang pertama dan terakhir. Berarti sudah 2. Dosa pertama dan terakhir. Kemudian dosa yang terdahulu dan yang baru. 4 berarti kan? Ya. Kemudian dosa yang disengaja dan tidak disengaja. 6 berarti ya. Kemudian dosa yang kecil maupun yang besar. 8 berarti ya. Kemudian dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 berarti. Dosa yang pertama dan terakhir 2. Dosa yang terdahulu dan yang baru 4. Kemudian dosa yang disengaja atau tidak disengaja 6. Dosa yang kecil maupun yang besar 8. Dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan 10. Itu semua 10 macam dosa. Hebat juga ya Ustaz ya. Apanya? Bagus juga ya pahalanya. Oh iya. Nah kemudian kata Rasul selanjutnya, apa amalannya itu? Nah, kata Rasulullah, engkau melaksanakan sholat 4 rakaat. Engkau melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat. Apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, ini hadis ini sekaligus menceritakan tentang tata cara sholat tasbih. Tapi nanti kita perjelas lagi yang lebih mudah. Ini redaksi hadis begitu. Engkau melaksanakan sholat 4 rakaat, engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat. Apabila engkau selesai membacanya, maksudnya membaca Al-Fatihah dan surat di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, berarti kan baca Al-Fatihah, baca surat, masih dalam posisi berdiri, maka ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Jadi sekaligus ini tata caranya. Jadi tata cara sholat tasbih, berdiri, niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian yang membaca seperti biasa doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Selesai baca surat, tidak langsung ruku, tetapi membaca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian rukuklah, kata Kanjeng Nabi, dan bacalah tasbih tersebut 10 kali ketika sedang rukuk. Ya. Jadi rukuk,
Membaca doa ruku boleh, yang seperti biasanya tidak dibaca pun boleh, langsung baca tasbih ini ya. Baca tasbihnya 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian bangkit dari ruku ya. Berarti yang tidak ya. Dan bacalah tasbih itu 10 kali ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian baca tasbih itu 10 kali. Kemudian Allahu Akbar sujud ya. Pada saat sujud juga baca tasbih itu 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud ya. Duduk di antara dua sujud juga baca tasbih itu 10 kali. Kemudian sujud yang kedua, dalam sujud itu juga baca tasbih 10 kali. Kemudian bangkit dari sujud, tidak langsung berdiri. Ada yang namanya masih kan duduk istirahat ya, duduk istirahat. Jadi di rakaat pertama setelah sujud yang kedua, Allahu Akbar, duduk dulu ya. Nah saat duduk istirahat namanya kalau dalam bab sunnah sholat gitu ya, dalam bab sunnah sholat duduk istirahat namanya, yaitu menuju rakaat kedua. Nah saat duduk istirahat itu ya, juga membaca 10 kali. Jadi total dalam setiap rakaat ya, kita membaca tasbih 75 kali. Coba kita hitung ya. 15 setelah baca surat, 10 saat ruku berarti berapa? 25. Yang tidak 10 kali, 35. Sujud 10 kali, 45. Duduk di antara dua sujud 55. Sujud yang kedua 10 kali, 65. Duduk istirahat 10 kali ya, 75. Nah begitu dalam semua rakaat ya, dalam semua rakaat. Nah lalu pada saat di rakaat terakhir ya, rakaat keempat ya, jadi kalau sholatnya 4 rakaat jadi 1, tidak ada tahiyat pertama ya, tidak ada tahiyat pertama ya. Nanti pada saat tahiyat di rakaat keempat akhir itu ya, supaya genap jumlahnya tetap 75 gitu, maka setelah membaca at-tahiyat sebelum salat baca tasbih 10 kali. Soalnya kalau tahiyat kemudian sholawat, doa, kemudian salam, nanti kurang 10 kali ya. Nah jadi biar genap itu dibaca 10 kali sebelum salam ya. Nah makanya kata Rasul di sini ya, jika engkau sanggup, selanjutnya ya, lakukanlah hal tersebut pada 4 rakaat ya, seperti tadi itu ya. Jika engkau sanggup untuk melakukannya 1 kali dalam setiap hari, maka lakukanlah ya. Kalau sanggup sehari sekali sholat tasbih. Jika tidak, maka lakukanlah seminggu sekali. Jika tidak sanggup, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak sanggup, maka lakukanlah setahun sekali. Jika tidak sanggup, maka lakukanlah seumur hidup sekali. Minimal pernah 1 kali ya. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud ya, dan Imam Ibnu Majah ya, dan juga Imam Tabrani. Nah, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini ya, sekalipun diriwayatkan, ada riwayat dari Abdul Aziz. Nah ini rawi yang diperdebatkan. Ada sejumlah ulama yang menerima kekuatan sanad atas hadis ini. Di antaranya ulama yang mengatakan Imam Nasai,
berkata la ba'sa bihi, tidak apa-apa hadis ini. Imam Zarkasi berpendapat hadis ini sahih bukan dhaif. Ibnu Salah mengatakan hadis ini adalah hasan. Jadi banyak ulama yang berpendapat hadis ini layak dijadikan sebagai dalil. Ini pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa sholat tasbih hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti kalau dilaksanakan kita mendapat pahala, kalau tidak melaksanakan ya tidak dapat apa-apa, ya tidak dapat pahala tapi juga tidak dapat dosa. Nah, pendapat yang kedua, hukum sholat tasbih itu jaiz. Jaiz itu artinya boleh tapi tidak disunahkan. Pendapat yang kedua mengatakan sholat tasbih itu hukumnya jaiz. Jaiz itu artinya boleh tapi tidak disunahkan, tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian madhab Hanabilah. Hanabilah itu Ahmad bin Hanbal. Hanabilah pendapat madhab Hambali. Kalau pertama tadi madhab Syafi'i, kalau yang kedua ini madhab Hambali. Madhab Hambali itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, alasannya kenapa mengatakan jaiz tapi tidak sunnah? Boleh silakan, tapi tidak sunnah. Karena kata mereka, kelompok madhab Hambali ini mengatakan tidak ada hadis yang sabit, yang kuat, ya. Tidak ada hadis yang kuat, ya. Tetapi sholat tasbih ini termasuk fardhailul amal, amal yang utama, ya. Maka sekalipun hadisnya dhaif itu boleh dilakukan. Ini pendapat madhab Hambali. Jadi hadisnya tidak kuat, hadisnya lemah, lemah itu artinya dhaif, ya. Kata beliau, karena sholat tasbih ini merupakan fardhailul amal, ya, amal yang utama, maka boleh menggunakan hadis dhaif. Hadis dhaif itu beda dengan hadis maudhu'. Kalau maudhu' itu artinya palsu, hadis palsu. Kalau hadis dhaif itu hanya hadis lemah, ya. Di sini hadis tentang sholat tasbih ini lemah dari sisi periwayatan, yang meriwayatkan. Tadi itu Abdul Aziz tadi dianggapnya lemah jalur ini. Jadi ada yang lemah dari sisi yang meriwayatkan, ada yang lemah dari sisi konten hadisnya, isi hadisnya, ya. Seperti anadhofatu minal iman, gitu ya. Itu lemah dari sisi kontennya. Kalimat anadhofatu minal iman itu nggak ada dalam hadis, ya. Tapi hadisnya ada, tapi redaksinya bukan itu. At-tahuru syatrul iman, ya. Bersih suci itu setengah dari iman. Nah, itu ada hadis lain, ya. Makanya anadhofatu minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Dari sisi penerjemahan, kebersihan dari iman itu boleh digunakan. Tapi kalau kalimatnya anadhofatu minal iman itu bukan hadis. Karena kalimat hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Kembali ke masalah utamanya. Kelompok yang kedua yaitu madhab Hambali mengatakan sholat tasbih itu jaiz tapi tidak sunnah. Jaiz itu hanya boleh, silakan kalau ada yang mau mengerjakan, tapi tidak sunnah, ya. Karena hadisnya lemah, cuma karena fardhailul amal, ya, menjelaskan keutamaan beramal, maka diperbolehkan. Karena untuk fardhailul amal, keutamaan beramal, ya, kata Imam Ibnu Qudamah
tidak disyaratkan harus berlandaskan hadis sahih. Jadi kalau untuk memotivasi beramal ya, itu tidak harus berlandaskan hadis sahih. Kalau bicara hukum halal haram itu baru harus menggunakan hadis sahih. Nggak boleh pakai hadis yang lemah. Ya, kalau bicara halal haram. Tapi kalau hanya anjuran untuk melakukan kebaikan itu diperbolehkan. Kelompok yang ketiga atau pendapat yang ketiga, hukum sholat tasbih tidak disyariatkan. Berarti sama sekali tidak boleh. Kelompok yang ketiga. Imam Nawawi, padahal beliau ini mazhabnya dikenal sebagai mazhab Syafi'i, tapi dalam kasus ini beliau berpendapat. Dalam kitab Al-Majmu' beliau berkata perlu diteliti kembali tentang kesunahan pelaksanaan sholat tasbih karena hadisnya dhaif dan adanya perubahan susunan sholat dalam sholat tasbih yang berbeda dengan sholat biasa. Yaitu ada baca tasbih 15 kali, itu kan nggak biasa. Sholat-sholat yang lain nggak ada kan gitu. Nah kata Imam Nawawi, ini perlu diteliti ulang. Dan hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadis yang menjelaskan. Dan hadis yang menjelaskan sholat tasbih tidak kuat. Ini kata Imam Nawawi. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tasbih termasuk maudhu' atau palsu. Kalau kata Imam Ibnu Jauzi, hadisnya palsu, bukan hanya lemah. Ini kelompok yang ketiga. Nah jadi dalam kitab-kitab fikih ya, memang ada perbedaan pendapat seperti ini. Maka bagi kita yang awam ya, yang tidak bisa beristihad langsung dari hadis, tinggal mengikuti pendapat-pendapat ulama tadi ya. Karena masing-masing kelompok ada argumentasinya, ada dalilnya. Silakan ikuti para ulama itu. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah, silakan amalkan tanpa harus menyalahkan pendapat lain yang berbeda. Yang mengikuti pendapat yang jaiz silakan. Yang mengikuti pendapat yang tidak disyariatkan, artinya tidak boleh melakukan sholat tasbih, silakan tanpa harus menyalahkan yang lain yang berbeda. Karena yang berpendapat adalah para ulama yang memang membidangi ilmunya ya, kompeten di bidangnya. Nah kalau kita ini orang awam, kita tidak punya hak, tidak punya kapasitas memberikan penilaian terhadap pendapat ulama. Soalnya biasanya kadang-kadang orang yang tidak setuju itu kan ada yang mengatakan hadisnya palsu. Nah begitu, masih ada yang ngotot begitu, itu kan hadisnya palsu. Itu menurut satu pendapat. Nah begitu ya. Ya jadi kita sudah tidak perlu ngotot-ngototan dalam bab seperti ini karena ada ulama yang berpendapat dan ulama sudah dari dulu itu ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi silakan yang menganggap sunnah ya amalkan. Ya. Kalau menganggap tidak sunnah ya jangan diamalkan. Ya. Jangan melakukan sesuatu tanpa ada keyakinan dalam hati. Kita nggak yakin kita mengerjakan, ya nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi yakinkan dalam hati kita mau ikut pendapat yang mana ya, supaya apa yang kita lakukan bermanfaat. Nah lalu manfaatnya sholat tasbih itu apa? Ya tergantung. Kalau menurut pendapat yang membolehkan ya ada manfaatnya ya. Kalau menurut yang tidak membolehkan ya tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi berdosa ya. Karena tidak ada syariatnya gitu. Jadi tergantung. Maka di sini dikatakan, kalau menurut para ulama yang mensohhikan, menganggap sohih hadis di atas hadis Ibnu Abbas tadi, ya, maka nyata disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa
dengan sholat tasbih tadi, baik dosa yang pertama atau dosa terakhir, dosa yang baru atau dosa yang lama, dosa yang kecil atau dosa yang besar, gitu ya, dosa yang terang-terangan atau dosa yang tersembunyi. Tapi semua dosa yang diampuni ini adalah dosa yang hubungannya dengan Allah. Ya. Kalau dosa yang hubungannya dengan sesama kita, tetap saja, sekalipun kita sholat tasbih setiap hari, ya, tapi kita tidak pernah mau minta maaf kalau punya salah sama orang, ya tetap saja salah kita kepada orang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Jadi sehebat-hebatnya sholat tasbih bisa menghapus seluruh dosa, ini dosa yang hubungannya dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, ya harus diselesaikan dengan manusia. Ya, hadisnya jelas, Rasulullah mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang melakukan kezaliman, kesalahan kepada saudaranya, min irdihi aw syai'in, ya, baik kesalahannya dalam bentuk menghina kehormatannya atau dalam bentuk yang lainnya, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaklah dia meminta halal dari saudaranya itu atas dosa yang dilakukannya saat ini juga. Qabla an la yakuna dinar wa la dirham, sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham sudah tidak ada artinya. Ya. Ya, jadi itu tadi ya dalilnya sudah, kemudian manfaatnya tadi sudah, waktu pelaksanaannya. Ya. Kalau kita perhatikan hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama di atas, kita tidak menemukan keterangan lebih lanjut bahwa sholat ini harus dikerjakan pada siang atau malam hari. Kalau kata Imam Nawawi, ya, berpendapat dalam kitab yang lain, beliau mengatakan sholat tasbih itu kalau dilakukannya di malam hari, sebaiknya 4 itu jadi 2. Ya. Kalau sholat tasbih dilakukan di malam hari, sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dengan praktek yang sama tadi, di setiap rakaat ada 75 bacaan tasbih. Kalau malam, karena sholat malam itu Nabi lebih sering makna-makna 2 rakaat. Ya. Kalau dilakukan di siang hari, ya, boleh 4 sekaligus, boleh 2 rakaat. Itu sholat tasbih. Bolehkah dilakukan secara berjamaah? Berikutnya, tidak ada keterangan atau nas yang sahih tentang larangan untuk melakukan secara berjamaah. Berarti boleh. Makanya di beberapa tempat yang biasa melakukan qiyamul lail, contohnya kalau di Kabupaten Kediri itu Masjid Al-Ikhlas Katan, ya, sering mengadakan tahajud bersama berjamaah, tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan biasa pun melakukannya. Ya. Nah itu di samping sholat tahajud ada sholat sunnah yang lain, ada sholat sunnah taubat, ada sholat sunnah tasbih, ya berjamaah semuanya. Ya. Boleh di sini disebutkan. Baik, selesai tentang sholat sunnah tasbih. Sebelum kita lanjut ke sholat sunnah berikutnya, ada yang mau didiskusikan tentang sholat sunnah tasbih? Ya, monggo. Ya. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya kemarin itu melaksanakan ini pada saat puasa di Maluhan gitu. Ini tata caranya tidak sama. Kalau yang pertama tadi kan setelah membaca Al-Fatihah surat baru 15 kali tasbih. Ini tidak harus. Jadi awal Allahu Akbar itu sudah membaca tasbih 15 kali. Setelah itu tidak ada di antara duduk istirahat itu tidak membaca tasbih, tapi jumlahnya sama. Itu bagaimana? Jumlahnya sama? 75. Dibacanya di mana? Yang 10-nya kurangannya? Di
duduk istirahat dulu Ustaz, langsung. Jadi langsung setelah itu membaca Al-Fatihah surat, setelah itu 15 kali lagi. Enggak, karena enggak ada duduk istirahat. Iya. Nah, tidak membaca, berarti yang kurang 10. Tapi prakteknya seperti itu saya melaksanakan. Saya bingung. Dulu kan saya sering jalan. Dulu tidak seperti itu. Dulu seperti apa yang disampaikan Ustaz. Nah, ini kemarin kok kayak gini saya gitu. Terus saya nanyakan ke teman saya, kok enggak sama ya dengan yang dulu? Kata dulu. Jadi awal Akbar itu sudah tasbih 15 kali. Setelah itu baca surat, Al-Fatihah baca 10. Oh iya. Juga di atas, di apa? Ini ku pripun Ustaz? Tapi kan Tidak sesuai. makmun kan ya. Saya ya mau. Oh, berarti kan tanggung jawabnya imam ya Ustaz ya. Iya. Saya bingung, akhirnya saya tanya ke teman saya, katanya kok ada kesepakatan ulama fatwa dari MUI. Dan Temboro. Lirboyo. Oh, Lirboyo. Jadi saya bingung ya, alhamdulillah ini panjenengan menyampaikan ini. Saya nggak tahu ya. Ya, Ada. Bu Yuyu kan memang waktu kita pertama anak-anak yang ngimami kan tidak ada duduk itu ya, tidak ada duduk istirahat. Kan itu dari Lirboyo. Oh gitu ya? Iya. Tidak ada duduk istirahat baca tasbih kan berarti kan kurang. Terus ibu-ibu kan sudah paham tiap tahun ngerjakan itu. Protes ibu-ibu sama ini. Kan kok gak ono ini. Risiko petunjuknya gitu ya, Bu ya. Ya. Oh gitu kan? Iya, ya saya sudah yang penting kita kan dari gurunya tapi begitu diganti imam lain enggak sama dengan ganti imam yang tua sama dengan itu enggak, ini juga di Sono Gedong katanya juga begitu. Di Sono Gedong seperti itu. Sono Gedong juga tanpa duduk istirahat. Imamnya Gus Amin Tanpa duduk istirahat. Iya, jadi baru mungkin yang setelah itu membaca surat di 10. Jadi 10 sama 15. Yang pertama Saat berdiri gitu. ya. 15 sama 10. Jadi sebelum. Jadi Iya. Nanti coba saya cari lagi ya. Saya baru tahu karena dari semua yang saya baca itu prakteknya ya seperti yang kita bahas itu. Tapi kok Kebetulan kan contohnya anak Lirboyo semua ya tadi. Ya. Iya. Gus Amin yang ini imamnya Gus Amin juga. Gus Amin juga begitu. Iya. Di Sono Gedong Gus Amin. Oh gitu. Wah jangan-jangan saya belum baca ya. Yang di anu masjid sini juga gitu. Terus ibu-ibu protes, loh kurang ya tak gitu kan. Tapi ibu-ibu tuh duduk yang ya duduk istirahat baca sendiri. Oh gitu. Iya. Gak manut imam. Padahal imamnya langsung. Baik, tidak manut imam berdiri saya jadi ketawa juga. Ya. Karena gak biasa. Baik, nanti saya coba Klarifikasi ya. cari keterangan. Saya yang masih dekat dengan Lirboyo ya, Ustaz Faruk. Ustaz Faruk kan masih dekat ke sana. Pak Faruk, benar Pak Faruk orang Depak gitu. Kan karena kelas saya ya, mungkin saya lebih terbuka dengan beliau. Nanti coba saya obrolkan. Ya. Baik, tapi sementara berdasarkan hadis, berdasarkan buku fikih yang saya baca, ya seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Sementara itu dulu ya. Nanti untuk yang berbeda itu yang dibaca 25 saat berdiri berarti ya. Nah, itu coba saya cari tahu. Barangkali ada hadis atau kitab yang belum saya baca. Gitu ya. Gitu. Setelah takbir Tasbih langsung. Iya, saya pernah link itu. Oh gitu. Iya, tapi ya lewat itu. Iya ya. Baik, nanti coba saya cari tahu. Ya. Kalau dalam hadis yang saya baca itu baca Al-Fatihah, baca surat, baru baca tasbih 15. Dan coba saya cari lagi. Ya. Baik. Sementara masalahnya itu ya untuk surat tasbih ya. Nanti coba saya cari tahu. Sudah selesai? Tasbih? Baik. Berikutnya yang pendek dulu, sholat istisqa. Ya, sholat minta hujan.
Sebelum ke sholat istisqa, untuk meminta hujan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Saya baca dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq ada 3 cara. Pertama dengan sholat istisqa, yang kedua dengan cara berdoa. Ya, dengan cara berdoa itu dicontohkan oleh Nabi pada saat khutbah Jumat. Ada orang Arab Badui datang ke masjid, langsung mengatakan, Muhammad, tolong kau berdoa kepada Allah untuk minta hujan. Daerah kami tandus karena jarang terkena hujan. Maka pada saat di khutbah kedua yang isinya doa, gitu, Nabi berdoa di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara meminta hujan itu cukup dengan memperbanyak baca istighfar. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Umar. Ya, sahabat Umar dimintai oleh masyarakat untuk berdoa. Umar berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Sahabat Umar tidak berdoa. Sahabat Umar hanya membaca istighfar. Masyarakat protes, Umar engkau belum berdoa. Kemudian sahabat Umar membaca surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nah, kan diantara balasan istighfar itu kan diberikan hujan. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah ini. Fakultu, maka aku katakan, istaghfiru, beristighfarlah kalian semua, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Innahu, sesungguhnya Tuhan kalian, kana ghafaro, adalah Tuhan yang maha pengampun. Apa yang akan didapatkan kalau sudah beristighfar? Kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Nah, ketika masyarakat protes kepada sahabat Umar, Umar engkau belum berdoa, engkau hanya beristighfar. Nah, sahabat Umar membaca ayat ini. Ya. Jadi cara minta hujan itu bisa dengan cara sholat, bisa dengan cara berdoa, bisa dengan cara memperbanyak istighfar. Dan tiga-tiganya bisa digabungkan. Ya, kita sholat, kemudian kita juga berdoa, kita juga memperbanyak istighfar. Baik. Sholat istisqa, ya, sholat minta hujan. Dalilnya ini ya, sholat istisqa telah dipraktikkan di zaman Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sumbernya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, disebutkan bahwa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dan seterusnya. Artinya begini. Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada suatu hari untuk memohon diturunkan hujan. Lalu beliau sholat 2 rakaat bersama kami, ya, tanpa azan dan iqamah. Ya, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kemudian beliau berdiri setelah selesai sholat 2 rakaat itu. Kemudian beliau berdiri untuk khutbah dan memanjatkan doa kepada Allah. Dan seketika itu beliau mengalihkan wajahnya dari semula menghadap ke arah hadirin. Ya. Jadi khutbah awalnya kan menghadap jamaah, kan begitu ya. Kemudian mengalihkan wajahnya menghadap ke kiblat, berarti memunggungi jamaah, menghadap ke arah kiblat. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, ya, serta membalikkan selendang sorbannya dari pundak kanan ke pundak kiri. Tadinya pakai sorbannya sebelah sini, gitu ya. Jadi pada saat sholat, saat khutbah, sorban sebelah sini. Nah, setelah selesai berdoa, sorban dipindah ke sebelah kiri. Itu dicontohkan oleh Nabi. Ya. Hadis dari Imam Ahmad. Ya. Jadi sholat istisqa itu ada dalilnya, ada contohnya. Nabi pernah melakukannya. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad, sumbernya dari Abu Hurairah. Ya, pada suatu ketika Nabi keluar dari rumah, ya, sholat 2 rakaat untuk minta hujan. Setelah itu khutbah menghadap ke jamaah, ya. Tapi waktunya berdoa Nabi menghadap ke kiblat. Ya. Kalau menghadap jamaah kan mereka tidak menghadap kiblat, gitu ya.
menghadap jamaah. Kemudian Nabi membalikkan badan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa. Setelah itu membalikkan posisi sorban yang tadinya di kanan menjadi pindah ke kiri. Adapun waktu pelaksanaan sholat istisqa adalah di siang hari. Sholat istisqa itu di siang hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang sumbernya dari Siti Aisyah, kharaja Rasulullah SAW dan seterusnya. Dalam hadis ini Rasulullah mengerjakan sholat istisqa setelah matahari muncul di atas permukaan bumi. Ya. Setelah muncul di permukaan bumi. Ya, setelah matahari terbit maksudnya kan begitu ya. Ya. Nah, di sini disebutkan seperti waktu dimulainya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jamnya itu seperti jam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Para ulama berpendapat sholat istisqa dapat dikerjakan hingga sore hari, boleh juga di siang hari, sore hari, ya. Asalkan tidak pada waktu diharamkan mengerjakan sholat. Asal jangan di waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat, seperti pas matahari di atas kepala, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya tata cara sholat istisqa. Pertama, imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Pertama. Kedua, imam dan makmum tanpa didahului azan dan iqamah berniat membaca niat sholat istisqa. Kumpul tanpa azan dan iqamah, kemudian niat sholat istisqa. Kalau yang niatnya pakai redaksi seperti di madzhab Syafi'i, usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau pakai redaksi niat, kalau nggak pakai redaksi niat, yang penting saat mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram dalam hati, saya niat sholat istisqa dalam hati saja. Ketiga, sesudah takbiratul ihram, ya, seperti sholat Id. Ya. Sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Ya, seperti sholat Id. Keempat, pada tiap-tiap rakaatnya imam membaca surah Al-Fatihah dan 1 surat pendek secara jelas yang dapat didengarkan oleh para makmum. Dilanjutkan seperti biasa, ruku, 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Kelima, pada rakaat kedua setelah sujud, ya, imam melakukan duduk tahiyat akhir, ya, seperti biasa sebenarnya, ya, dan membaca bacaan tahiyat, tasyahud, sholawat, ya, seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Diakhiri dengan bacaan salam dengan mengelakkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri. Karena imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari 2 khutbah. Khutbahnya itu 2. Yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara 2 khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya dalam sholat istisqa sama dengan yang dilakukan khatib saat sholat Id. Ya. Di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Kemudian dalam materi khutbah dianjurkan khatib mengajak umat Islam bertobat. Nah, ini meminta ampun atas segala dosa, memperbanyak istighfar dengan harapan Allah mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam. Kemudian tiap-tiap mengakhiri khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib disunahkan membaca doa. Ya. Dengan cara, ya,
dirinya membalikkan badan dan membelakangi jamaah ya, untuk menghadap kiblat, kemudian menukar posisi selendang sorban di pundaknya sambil mengangkat kedua tangannya. Ya seperti tadi contoh oleh Nabi tadi. Ya, itu tentang sholat istisqa. Ada yang pernah ikut sholat istisqa? Belum pernah ya? Kediri aman kali ya? Musim hujan nggak kebanjiran, musim panas nggak kekeringan. Ya, Kediri itu luar biasa. Tapi kalau yang daerah gunung-gunung ada aja ya, pinggir-pinggir sana aja. Ya. Longsor kalau hujan, ya, kekeringan kalau kemarau, kan gitu ya. Seperti kalau di Kabupaten Kediri kayak di daerah-daerah kaki Gunung Kelut, di daerah Puncuk sana itu, ya kalau musim kemarau ya banyak kekeringan. Sehingga banyak kan lembaga-lembaga ambil zakat yang menawarkan kepada kita untuk bikin sumur bor di daerah-daerah yang rawan kekeringan. Baik, selesai sholat istisqa. Mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan sholat istisqa. Lah kenapa? Artinya kan aman ya. Ya hujannya lancar gitu. Kalau kita sampai sholat istisqa berarti kan sudah darurat kondisinya begitu. Terakhir sholat gerhana. Tanya sholat istiqo Ustaz. Ini berlaku untuk keperluan bersama atau kalau untuk pribadi boleh enggak, misalnya untuk sawah kita habis menanam terus nggak hujan, terus kita pribadi sholat ini, atau untuk tujuan bersama-sama? Itu Ustaz. Kalau berdasarkan contohnya berjamaah. Iya. Nabi. Jadi kalau minta secara pribadi nggak bisa ya? Beliau berdoa saja. Ya, ya. Karena anjurannya untuk sholat istisqa itu dilakukan secara berjamaah. Ada khutbahnya. Dan juga kalau desa-desa itu air ada tapi rebutan, akhirnya malam nggak tidur gitu ya. Saling mengalirkan air ke sawahnya, kalau sudah penuh ditutup lagi, dialirkan ke tetangganya, begitu seterusnya. Itu di zaman Nabi itu terjadi begitu. Ketika ada salah seorang sahabat matur kepada Nabi terkait dengan masalah pembagian air yang dialirkan ke sawah, ada orang yang protes kepada Nabi, ya mesti diurut dewe sing didahulukan kan begitu. Nabi sempat marah ya, karena dianggapnya beliau tidak adil dalam membagi air. Ya, jadi pembagian air bergantian itu sudah terjadi dari zaman dulu, dari zaman Nabi. Ya, jadi kalau kita punya masalah sendiri, ya berdoa saja. Ya. Karena sholat istisqa itu biasa dilakukan secara berjamaah. Baik, terakhir sholat gerhana. Terkait dengan sholat gerhana yang disunahkan, pertama ada 5 poin ya. Pertama, bagi yang menyaksikan gerhana hendaklah melaksanakan sholat gerhana. Jadi jika seseorang menyaksikan gerhana, hendaklah ia melaksanakan sholat gerhana, sebagaimana tata cara yang nanti akan kita bahas. Lalu apa hukum sholat gerhana? Pendapat yang terkuat, bagi siapa saja yang melihat gerhana dengan mata kepalanya sendiri, maka ia wajib melaksanakan sholat gerhana. Wajib. Tapi wajibnya ini bukan wajib sebagaimana sholat 5 waktu gitu ya. Dihukumi wajib ini karena berdasarkan hadisnya itu isinya itu perintah. Ya. Kata Nabi begini dalilnya ya. Makanya ulama mengatakan wajib ya. Fa idza ra'aytumuhuma fafrahu ila shalah. Jika kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Nah, itu dalil begitu. Jadi bagi yang melihat, ya, itu harus melaksanakan sholat. Bagi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, makanya biar nggak wajib jangan lihat langit. Ya.
Jadi bagi yang melihat itu kalimatnya begitu. Jika kalian melihat, nggak melihat gak wajib. Lihat di TV, Pak. Melihat di TV. Jadi dijelaskannya begini. Akhirnya penjelasan dari ulama itu daerah-daerah yang memang terlewati gerhana, maka dia dianggap melihat gerhana dan dianjurkan untuk sholat. Tapi kan kalau daerah-daerah ada yang tidak terlewati gerhana, makanya dia tidak diharuskan sholat. Semua di sana ada gerhana, sini kok nggak ada, gitu ya. Ya tidak disunatkan, tidak dianjurkan. Karena dari hadis-hadis yang menceritakan mengenai sholat gerhana mengandung kata perintah. Ya. Dan menurut kaidah hukum fikih, asal perintah adalah wajib. Pendapat yang menyatakan wajib inilah yang dipilih oleh Imam Syaukani, Imam Hasan, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Catatan: jika di suatu daerah tidak nampak gerhana, maka tidak ada keharusan melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini diharuskan bagi siapa saja yang melihatnya, sebagaimana dalam hadis tadi. Jadi bisa jadi di satu daerah terlihat gerhana, di daerah lain tidak terlihat. Jadi yang tidak melihat gerhana yang tidak disunatkan. Sekalipun di kalendernya sudah ada pemberitahuan, maka tanggal sekian nanti gerhana. Waktu pelaksanaan sholat gerhana. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Tetapi bukan berarti sholatnya sepanjang itu, semua gerhananya 1 jam gitu ya. Sholatnya 1 jam ya enggak juga. Maksudnya kita boleh sholatnya di rentang ya. Mulai munculnya gerhana sampai akhirnya gerhana, terserah di menit yang keberapanya kita sholat. Tapi memang anjurannya itu kalau contoh Nabi baca suratnya yang panjang sampai selesainya sholat itu gerhananya hilang. Baik, kembali lagi. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Dari Al-Mughirah, ini dalilnya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasul bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut terjadi tidak dikarenakan kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, melihat gerhana, berdoalah pada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang atau berakhir. Karena di Arab itu dulunya, di zaman Nabi itu, kalau ada gerhana itu dianggap sebagai tanda ada orang meninggal atau ada orang melahirkan ya. Karena pada waktu itu kalau nggak salah gerhana pertama itu putranya Nabi yang namanya Ibrahim ya, meninggal. Nah itu akhirnya dianggap sebagai penanda ini ada orang meninggal. Tidak ada ya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Sholat gerhana juga boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Jadi semua terjadinya gerhana bertepatan dengan waktu diharamkannya sholat, maka kita tetap boleh sholat gerhana karena gerhananya terjadi di jam itu ya. Menjelang maghrib terjadi gerhana semuanya gitu ya. Kan itu sebetulnya nggak boleh kita sholat ya. Maka diperbolehkan. Jadi jika gerhana muncul, ini contohnya setelah asar, padahal waktu tersebut adalah waktu terlarang untuk sholat, maka sholat gerhana tetap boleh dilaksanakan. Karena dalilnya tadi, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْرَغُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Jika kalian melihat kedua gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Jadi dalam hadis ini tidak dibatasi waktunya. Kapan saja melihat gerhana, termasuk di waktu yang dilarang sholat, maka sholat gerhana tetap dilaksanakan. Berikutnya, hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Kalau zaman dulu orang Jawa kalau terjadi gerhana masuk kolong. Ya, susah itu aku itu bodoh kanan plus. Oh, bunyikan lesu. Ya. Oh, kok hubungannya ya? Nah ini anjuran ketika terjadi gerhana. Pertama, perbanyak
berzikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lain. Termasuk di sunnah bersedekah terjadi gerhana. Untuk yang pertama ini berlaku untuk yang melihat atau yang enggak melihat Pak, yang berzikir sama? Ya, yang melihat, ya. Yang disunahkan untuk sholat. Ya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoa kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat, dan bersedekahlah. Nah, itulah di sini. Kedua, keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Ya. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini sebagaimana dalam hadis dari Aisyah bahwa Nabi SAW mengendarai kendaraan di pagi hari, lalu terjadilah gerhana. Lagi naik onta atau naik kuda, lalu terjadi gerhana. Lalu Nabi SAW melewati kamar istrinya yang dekat dengan masjid, lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat di masjid sholatnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi SAW mendatangi tempat sholatnya, yaitu masjidnya yang biasa dia sholat di situ. Ibnu Hajar mengatakan yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah mengerjakan sholat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana. Tapi karena Nabi mencontohkannya di masjid, maka sholatnya di masjid. Karena kan yang lebih utama seharusnya di lapangan supaya kelihatan gerhana yang berakhirnya kapan. Tapi Nabi mencontohkannya sholatnya di masjid, maka sholat gerhana dilakukan di masjid. Lalu apakah mengerjakan dengan jamaah merupakan syarat sholat gerhana? Perhatikan penjelasan berikut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sholat gerhana secara berjamaah bukanlah syarat. Artinya, jika seseorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Ya. Dalilnya karena Nabi mengatakan fa idza ra'aitum fashollu, jika kalian melihat gerhana maka sholatlah. Ya. Jadi dalam hadis ini, ya, tidak ada kalimat sholatlah kalian di masjid, katanya begitu. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa sholat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melaksanakan sholat tersebut sendirian. Namun tidak diragukan lagi bahwa menunaikan sholat tersebut secara berjamaah tentu lebih afdol. Kalau jamaah lebih baik, tapi kalau sendirian juga boleh. Bahkan lebih utama jika dilaksanakannya di masjid, karena Nabi mengerjakan sholat itu di masjid. Alasannya sholat di masjid karena banyaknya jamaah akan lebih menambah kekhusyuan, dan banyaknya jamaah itu juga menjadi sebab terkabulnya doa. Ketiga, wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Hadisnya, dalilnya dari Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turun berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, kenapa orang-orang ini? Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, subhanallah. Saya bertanya lagi, tanda gerhana. Aisyah lalu memberikan isyarat untuk mengatakan iya. Ya. Jadi awalnya dia tidak tahu. Asma ini tidak tahu. Ini orang-orang pada kumpul, pada sholat, ngapain kan begitu ya. Termasuk kok Aisyah juga ikut sholat. Kemudian Aisyah memberikan isyarat dengan tangan, menunjukkan terjadinya gerhana. Nah, dari dalil ini bisa dipahami bahwa wanita boleh ikut sholat gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Ya. Keempat,
menyeru jamaah dengan panggilan as-salatu jami'ah, dan tidak ada azan maupun iqamah. Jadi cukup dengan komando as-salatu jami'ah. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, Rasul bersabda bahwa pada zaman Nabi, Aisyah berkata bahwa pada zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah. Rasul mengutus seseorang memanggil jamaah, as-salatu jami'ah, mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang akhirnya berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan, nah ini sedikit menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana. Nanti diperjelas di belakang. Ya. Dalam hadis ini, ya, Nabi lalu maju dan bertakbir, kemudian melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Dalam hadis ini tidak diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Ya. Jadi azan dan iqamah tidak ada dalam sholat gerhana. Kelima, berkhutbah setelah sholat gerhana. Nah sekarang tata cara sholat gerhana agak beda. Tata cara sholat gerhana, sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Semua ulama sepakat, tapi para ulama berselisih mengenai tata caranya. Ada yang mengatakan bahwa sholat gerhana dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat ada 1 kali ruku dan 2 kali sujud. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat ada 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, pendapat yang kedua ini yang paling kuat. Ya. Nah, penjelasannya begini. Aisyah menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana. Aisyah menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah. Lantas beliau bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Maksudnya baca suratnya panjang, surah Al-Fatihah, baca surat yang panjang. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri, namun lebih singkat dari berdiri yang pertama. Artinya baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Sami Allahu liman hamidah, tidak baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian yang tidak, setelah yang tidak baru sujud. Jadi rukunya 2 kali dalam setiap rakaat. Itu sholat gerhana. Rukunya 2 kali, berarti baca Al-Fatihahnya 2 kali, baca suratnya juga 2 kali. Ya. Berdiri, takbiratul ihram, ya. Kemudian dia baca kita biasa, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, bangkit dari itu sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Al-Fatihah lagi, ya. Baca surat lagi, kemudian ruku lagi seperti biasa, yang tidak, baru setelah itu sujud. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya beliau mengerjakan seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi, sedangkan matahari telah tampak. Ya. Oh ini ada urutannya, ringkasannya. Ringkasan tata cara sholat gerhana. Ya. Pertama, berniat dalam hati, tidak dilafazkan karena melafazkan niat
menurut satu pendapat termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya. Ya. Kemudian takbiratul ihram, bertakbir, membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah. Satu surat, Bu. 86. Berapa juz itu? 2 juz lebih. 2 juz lebih ya? Iya. 152. Nah itu. Makanya agak susah mengerjakan sholat gerhana. Nyari orang yang punya hafalannya, dari imamnya. Nah kemudian bacaannya dijaharkan, dikeraskan suaranya. Kemudian ruku juga rukunya lama, memanjangkan rukunya. Kemudian bangkit lagi dari ruku ini sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang lagi. Nah berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama baca Al-Fatihah surat yang pertama itu 2 juz gitu ya, maka yang keduanya 1 juz. Kemudian ruku kembali, ruku yang kedua, yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama. Kemudian bangkit i'tidal, setelah itu sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua, kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Nah di rakaat yang kedua juga melakukan gerakan yang sama. Ya rukunya ada 2. Makanya kalau sholat gerhana itu sebaiknya makmum ini di briefing dulu, ya sebelum dimulai. Terutama ibu-ibu yang tidak bisa melihat imam, ya kan, yang posisi jamaah makmum di depan nggak kelihatan. Wah ini nanti dianggapnya rukunya cuma 1 kali, ya kan? Dia langsung sujud nanti ya, gitu. Padahal imamnya baca Al-Fatihah lagi kan? Termasuk yang seringkali imam lupa menjelaskan adalah ketika imam membaca ayat tasbih, ayat sajadah. Ya, ayat sajadah yang ada sujud tilawah gitu ya, itu imam tidak ngabari kan gitu ya, nggak kasih tahu ya. Setelah surat gitu ya langsung Allahu Akbar sujud kan gitu ya, makmum yang tidak tahu ruku kan begitu ya. Imam Allahu Akbar, makmum i'tidal, ternyata imam melanjutkan baca surat lagi, bingung ya makmum ya. Makanya kalau membaca ayat-ayat sajdah itu imam kasih tahu, nanti kita ada ayat sajdah, setelah sajidin nanti kita langsung sujud, setelah sujud langsung berdiri lagi melanjutkan bacaan ayatnya. Ya, demikian tentang salat gerhana. Selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak. Kemarin nanya apa sampai Mbak? Anu Ustaz, saya tuh mau tanya tentang aurat ketika kita pakai mukena yang potongan itu. Aurat itu kan ketika ada orang yang melihat. Nah, ketika kita sholat sendiri di kamar itu apa juga bisa dikatakan sama? Iya. Aurat itu tidak hanya ditujukan pada manusia, kepada Allah juga. Ya. Masa kita sholatnya telanjang karena nggak ada orang gitu? Iya kan sama aja. Maksudnya kan kelihatan sedikit dan kelihatan banyak kan sama saja maksudnya. Tentang keabsahan aurat itu tidak hanya dengan manusia, ya, dengan Allah juga. Jadi kalau pakai mukena potongan itu dikhawatirkan kalau kita terlihat auratnya di depan Allah gitu ya. Ya, iya, utamanya dengan Allah. Sekalipun manusia tidak melihatnya, Allah mengetahui ya, aurat. Begini Ustaz, mungkin saya tangkap gini. Ada yang mengatakan mukena itu kan terusan ya.
kan ada mukena yang atas bawah, contohnya seperti ini ya, kan ini ya. Katanya ada yang bilang nggak saya, yang bukan terusan ya Pak ya. Iya, kalau Ada yang terusan. bilang nggak saya nggak bisa. Dasarnya kenapa? Nggak ngerti, Karena- nggak ngerti, nggak. Tergantung cara sholatnya. Nah, iya. Kalau Allah Akbar tangannya kelihatan ya nggak sah. Nah iya, Kalau makanya tangannya tetap di jalan ya tetap sah. nggak Iya, sah. iya, makanya saya jawab gini. Nanti tanyakan sama Ustadz, saya bukan bisa jawabnya. Mungkin kalau yang terusan, sebentar Bu, jangan ngomong sendiri dulu ya, biar yang terusan mungkin lebih berhati-hati tidak ini. Tapi kalau yang atas bawah, kalau panjang kan nggak ada masalah tuh Ustadz. Nggak masalah. Iya, Ya, sambungan itu nggak masalah, yang penting tidak kelihatan. iya. Yang dikhawatirkan itu kalau tangannya ke atas, ya Allah, kemudian bukan yang turun kan begitu ya, tangannya kelihatan. Nah itu yang membuat tidak sah. Tapi kalau Allah Akbar tangan masih tetap tertutup, Nggak masalah ya. ya nggak masalah. Sekalipun pakai sambungan. Makanya sambungannya itu kan yang agak panjang ke bawah, sehingga tangan ngangkat ke atas pun tangan tetap tidak kelihatan. Ya sempat ditanyakan juga Ustadz, waktu rukuk itu kan posisinya seperti ini kan dia Iya. growo. Nah itu juga akan terlihat katanya ya. Terlihat. Iya. Makanya, Katanya nggak sah karena terlihat dari bawah gitu loh Ustadz. Jadi kita gimana? Terlihat dari bawah enggak? Enggak ya. Berarti seandainya itu pas waktu gini ininya bolong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. yang penting kalau atas bawah, atasannya panjang. Ya tapi kan walaupun panjang kalau gini kan tetap nggak sampai ke bawah atau Bu Nur, kan sampai segini toh, otomatis kan ininya tetap bolong gitu loh. Iya, tapi tidak kelihatan. Nggak apa-apa. Terus yang ini Ustaz, kalau mukenanya sudah syar'i istilahnya ya, terus di dalam itu pakai daster nggak masalah Ustaz ya? Maksudnya Pakai jaket juga boleh. bukan pakai pendek. Oh, Pendek, iya. tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kan Yang penting ya, tidak biar jelas ada yang Nggak apa-apa. oh ya saya ini cuma Masih belum menjelaskan. seret juga kata aku teh. Ini kan Karena satu, dapat terus kasihan. kedua kalau kita safar kemarin pas sempat ngaji Umi yuk bahas-bahasan gitu loh. Safar kan jaraknya kalau nggak salah berapa 83 kilo ya Ustaz ya. Terus itu kalau sampai di tempat sudah asar namanya. Apakah kita itu tetap melakukan ruso ya apa namanya? Ruso. Kalau saya bilang ruso itu boleh atau mengerjakan seperti biasa, itu gimana Pak Ustadz? Biar Jadi kalau sudah mencapai jarak yang diperbolehkan untuk jamak kosor, Iya. yang utama itu tetap jamak kosor. Ya. Tapi kalau dilakukan tetap sempurna juga boleh, ya boleh tetap sah. ya. Benar kan jawabannya? Ya tetap sah. Cuma jadi ruso itu pilihan. Ya. Ruso itu pilihan, bukan kewajiban. Ya. Cuma kalau milih afdol dan tidak afdolnya mengambil ruso. Iya. Untuk kasus sholat itu. Terus ini lagi kemarin ini sempat ini sebetulnya sudah dijelasin sama Ustadz. Kalau sholat berjamaah itu kan rukun ya Ustadz, Al-Fatihah itu. Kalau sudah bermakmum, kalau menurut saya itu kan bacaan imam sudah bacaan makmum kan. Tapi ada yang kurang puas kalau tidak baca Al-Fatihah, itu gimana? Coba dijelaskan lagi Ustadz. Ini ibu-ibu kadang Bukannya udah bolak-balik itu. Iya, tapi kan kalau saya jelaskan kok kurang pas gitu loh Pak Ustadz. Loh. Iya, jadi itu ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i tetap wajib baca Al-Fatihah. Fikih madzhab Syafi'i tetap wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya karena ada hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi imam selesai baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak perlu bahkan tidak boleh makmum itu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jahar, ya maghrib isya subuh. Pertama,
Alasannya karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan apabila Al-Quran dibacakan maka diam dan dengarkan. Ala Ya. Robbal 04. Ya, jadi kan imam baca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Imam selesai Al-Fatihah, dia baca surat, kita pun harus mendengarkan. Akhirnya dia tidak perlu baca Al-Fatihah karena ada larangan dari Allah dalam ayat itu. Nah, lalu baca Al-Fatihahnya bagaimana? Baca Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Ini pendapat yang kedua, pendapat non-Syafi'i. Nah, ada pendapat yang ketiga yang menggabungkan dua-duanya, tapi jarang yang mempraktekannya. Tidak semua kiai mempraktekannya. Pendapat yang ketiga ini menggabungkan dua-duanya. Ya, kita mendengarkan bacaan imam, tapi kita pun membaca Al-Fatihah. Ya, maka imamnya yang harus mempraktekkan dengan cara yang agak berbeda. Selesai imam membaca Al-Fatihah, imam diam sejenak. Ya, diam sejenak, memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihahnya, dia baru membaca surat. Supaya dua-duanya dilaksanakan, dalil Al-Quran dan dalil hadis tadi. Al-Quran mengatakan kalau imam membaca surat maka makmum wajib mendengarkan. Sementara dalam hadis tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, biar dua-duanya dipraktekkan, akhirnya imam selesai Al-Fatihah dia diam sejenak. Itu pendapat yang ketiga. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i ya biasa saja. Imam selesai Al-Fatihah, dia baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Tinggal milih ya Ustaz ya. Ya, tinggal milih yang mana sesuai keyakinan tanpa perlu menyalahkan yang berbeda. Karena ya begitulah fikih. Ya. Selalu ada perbedaan pendapat. Sudah jelas Ibu ya? Iya. Monggo. Ya, ini kan terakhir bab sholat soalnya. Nanti bab lain. Nggih. Kalau kita ada unta ya, itu sah apa enggak? Ada apa? Bukan ibarat tadi itu loh. Cemalan rambut. Soalnya itu lupa enggak dilepas, rambutnya enggak digerai gitu Pak Ustaz. Ada cemalnya situ. Ya. Ya tetap sah, yang penting kan menutupi aurat. Ya. Sekalipun itu ada celaan. Celaan itu kan bab yang berbeda. Ya. Dia mendapatkan celaan gara-gara ada untanya, tapi selama syarat rukun sholat tetap dipenuhi, maka dia tetap sah sholatnya. Jadi dua hal yang berbeda. Dia mendapat celaan karena ada untanya, ya. Tapi sholatnya tetap sah karena dia sudah memenuhi syarat rukun. Ibu-ibu masalah bab apa namanya sholat sama apa tuh yang pertama tohara sudah selesai ya. Jadi ibu-ibu tuh saya harapkan juga Ustadz harapkan supaya bisa mempraktekkan apa yang ilmu sudah didapat di sini pada anak, masalah wudu, terus masalah ini dipraktekkan gitu loh, biar pahalanya juga mengalir pada Ustadz yang juga memberikan tausiah ini. Nanti untuk bulan depan sudah bukan bab sholat dan taharah lagi ya, ini sudah kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Makasih Ustadz, monggo. Baik, ini saja bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman buat kita sehingga kita lebih yakin ya dalam mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.